Setelah memasuki tahun 2021 ya, ini biasanya tahun 2020 memasuki masa-masa yang penuh dengan kegembiraan, masa-masa penuh kelam, ya, masa-masa kehidupan selama 1 tahun ini, tahun 2020 banyak mengalami suatu kemerosotan, perkembangan, ya, pertumbuhan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini teman-teman biasanya untuk memasuki tahun 2020 ke 2021 pasti selalu mendapatkan suatu perubahan ya, apalagi mendapatkan suatu pengaruh yang cukup besar, sehingga untuk memasuki tahun baru mungkin selalu ingin menghadapi yang namanya perkembangan zaman ya. Semua hasil pengaruh yang baru ataupun yang tidak baru sih memang dapat dilalui dengan baik, walaupun itu sangat susah ataupun memang sangat gampang sekali ya. Oke, di sini teman-teman ya, untuk tahun 2021 ini bagaimana, apakah memang ada sesuatu hal yang membuat Anda jadi lebih membaik ataupun jadi memburuk, ataupun memang hanya tetap sama saja di bulan tahun-tahun yang kemarin ya. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Senang kembali di video channel YouTube saya ini bertemu dengan Anda semua ya, walaupun memang tidak saling bertatap muka ya, tapi hanya dengan cukup mendengarkan suara saya, teman-teman selalu mengikuti video channel YouTube saya ini setiap harinya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa di like dan di subscribe ya, karena memang di sini hasil ramalan ini memang akan sangat cukup berbeda sekali ya, mengenai perkembangan zaman, pengaruh dan perkembangan pertumbuhan ya, ataupun kemerosotan yang Anda lalui, yang Anda rasakan ya selama setiap 1 bulan, setiap 1 tahun, pasti memang selalu tidak mengalami hal yang baik ataupun hal yang buruk ya. Nah, jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang, setelah kita kan sudah sebentar lagi tinggal beberapa minggu ya, kita akan memasuki tahun baru 2021. Kiranya memang apa sih yang perlu kita tahu ya, apa yang harus kita jalankan, sehingga memang tahun 2021 banyak mengalami suatu hal yang mudah-mudahan kita selalu banyak membutuhkan suatu hal yang baik ya. Jadi di sini tapi malah kadang di dalam diri kita itu kan pasti 1 tahun terdapat 12 bulan, dan 12 bulan itu terdapat 12 show dan 12 zodiak, rasi bintang. Jadi di sini teman-teman, selama 1 tahun apa yang perlu kita pupuk, apa yang perlu kita terima, pasti berlandaskan bahwa kita selalu mengharapkan hal yang baik ya. Apalagi selalu mengharapkan ataupun mempengaruhi suatu hal yang tidak membaik, apalagi yang benar-benar tidak mendatangkan suatu hal yang apakah yang positif ataupun yang negatif ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada 3 kartu ya. Nah, biasanya kan saya meramalkan dengan 1 kartu saja ataupun 2 kartu ya. Nah, jadi di sini 3 kartu saya akan membeberkan ataupun menjelaskan bagaimana hasil ramalan. Apakah memang setelah memasuki tahun 2021 itu kita bisa mendapatkan suatu hal yang baik, ataupun biasa-biasa saja, ataupun malah mendapatkan suatu hal keburukan ya. Nah, jadi 3 kartu ini saya akan meramalkan dari hal yang lebih berbeda lagi ya, sehingga teman-teman melihat suatu ramalan ini tidak hanya terpaku kartu, tetapi dari cara perbedaan saya melihat kartu ini secara meluas ya. Oke, di sini teman-teman saya akan meramalkan 3 kartu ini. Pertama yaitu di sini kartu pertama
dengan tandai kucing warna putih. Terus yang kedua ditandai dengan kucing warna hitam. Terus yang ketiga yaitu kucing warna orange ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda bisa memilih salah satu kartu ataupun memilih keduanya ataupun ketiga-tiganya ya. Jadi di sini teman-teman, apapun yang sesuai dengan Anda, yang pantas, yang memang Anda pilihlah sesuai dengan keinginan Anda. Tapi memang di sini kalau misalnya tidak sesuai dengan Anda, ya Anda jangan merasa bahwa ramalan ini tidak betul adanya ataupun membuat Anda itu terpengaruh hal yang tidak baik ya. Karena memang kita di sini kan sebagai manusia itu kan kita punya akal budi yang sehat ya. Jadi di sini hasil ramalan ini kan hanya bersifat have fun doang. Jika sesuai dengan Anda, tepat sekali dengan Anda, memang Anda syukuri, Anda lakukanlah suatu hal yang lebih membaik. Jika memang tidak sesuai ya Anda abaikan saja ya. Karena memang ramalan ini tidak bersifat untuk memaksa kepercayaan orang lain, sehingga Anda benar-benar ingin merubah menjadi lebih membaik ya. Karena memang hasil ramalan ini tidaklah membuat Anda itu lebih susah ataupun menderita, tetapi membantu Anda itu menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini seperti biasa saya akan memberikan Anda waktu jeda 5 detik ya, maaf. Kasih 5 detik. Setelah saya memberikan Anda waktu 5 detik, Anda curahkanlah semua hati dan pikiran jiwa Anda kepada saya di dalam video channel YouTube saya ini, supaya bisa mengambil aura positif yang Anda berikan kepada saya bisa menjelaskan lewat kartu ini dan apa saja yang Anda rasakan untuk masuk ke tahun 2021 ya. Oke, saya berikan waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya saya memilih pilihan kartu ini. Jika memang masih belum cukup, Anda bisa menjeda waktu ini supaya Anda bisa memilih waktu lebih panjang lagi supaya lebih pas dengan Anda ya. Oke, saya akan memilih lagi dari kartu pertama, yaitu kartu yang ditandai dengan kucing warna putih. Ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan ambil dulu dari kartu kanan ya. Kartu sebelah kanan yang ditandai dengan kucing warna putih. Oke teman-teman, kartunya udah saya pilih ya. Nah, jadi di sini kartunya itu apakah memang Anda sudah mempersiapkan terlebih dahulu rencana tujuan ke depannya di tahun 2021 ya. Karena memang Anda memilih kartu pertama dengan ditandai kartu kucing warna putih, itu memang harus benar-benar dilaksanakan dengan baik ya, dengan sepenuh hati supaya memasuki 1 tahun baru ya, kedepannya itu harus bisa lebih membaik lagi ya. Karena memang setiap orang tuh rata-rata harus bisa memberikan yang terbaik, apakah memang itu bagus atau tidak ya, supaya bisa mendapatkan perolehan yang baik. Di antara kita semua pasti tidak ada yang memikirkan bahwa kita selalu mendapatkan keterpurukan ya. Jadi di sini kita selalu membacakan doa ataupun harapan supaya kita selalu berhasil dan lancar, sukses dalam segala hal apapun ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kita tuh jadi agak susah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya akan buka dulu kartu pertama, yaitu di sebelah kiri ya. Nah, teman-teman, di sini kartu pertama ini dia ini mengatakan bahwa ada banyak kejenuhan ya, banyak kebetean ya. Nah, jadi di sini Anda memilih kartu ini jika Anda adalah seorang wanita. Ini Anda bisa mendapatkan suatu keberhasilan, kesuksesan ya. Nah, jika memang Anda adalah seorang pria, Anda bakal bertemu dengan orang yang sangat baik ya, cantik jelita yang bisa menjadikan suatu percintaan buat Anda ya. Jodoh itu sangat baik sekali ya. Jadi bisa bertemu dengan orang ini. Nah, apakah ini jika Anda adalah seorang pria, ini adalah Anda bisa bertemu dengan orang yang berkulit kuning langsat, badannya lumayan berisi ya, tinggi orangnya. Ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh ketemu dengan jodoh yang baik ya di tahun 2021 ya. Nah, terus juga Anda juga bakal bisa bertemu dengan orang yang baik di tahun 2021 yang bisa membantu Anda dalam segala hal ya. Nah, jadi di sini
Anda memilih ya, jika memang Anda adalah seorang pria, Anda bisa bertemu dengan si wanita ini, bisa juga Anda bisa bertemu dengan orang yang baik ya. Orang baik itu bisa membantu Anda di 2021. Nah, jadi di sini dalam sepanjang hayat selama 1 tahun ini di tahun 2021, Anda bakal bisa bertemu dengan orang ini yang baik ya, yang bisa membantu Anda dalam hal yang bisa membantu Anda dalam hal keuangan ataupun dalam krisis ya, ekonomi keuangan. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya, jika Anda ada seorang wanita, Anda juga bakal bisa bertemu dengan orang ini ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya. Ini bisa bertemu, bisa mengajak sesuatu hal yang baik ya, ataupun diajak-ajak kompromi kerjasama. Nah, jadi di sini saya akan lihat dulu untuk tahap selanjutnya ya. Nah, jadi di sini 5 kartu ini tahap pertama mengatakan bahwa rencana tujuan yang Anda kerjakan itu memang di 2021 masih belum bisa segera terlaksana, cuman ada rezeki yang bisa tiba-tiba bisa Anda dapatkan di 2021 ya, dengan rezeki yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini Anda perlu banyak kesabaran ya, karena memang selama 1 tahun ini kan pasti ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan ini, selama 1 tahun ini kan pasti Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau ya. Cuman tidak bisa terlaksana dengan baik yang terlalu cepat untuk Anda dapatkan, cuman penuh dengan kesabaran ekstra. Jadi kesabaran ekstra itu bisa Anda dapatkan jika memang Anda benar-benar mau ingin belajar bersabar, menunggu, dan hasilnya proses demi proses, step by step, Anda baru bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, jadi di sini rencana tujuan Anda 2021 bisa Anda lakukan, cuman sabar. Mungkin masuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan mungkin udah mau 1 tahun baru bisa mendapatkan hal yang baik ya. Oke, saya akan membuka tahap yang kedua. Nah, di sini ya teman-teman, tahap yang kedua ini mengatakan bahwa rencana tujuan Anda itu di 2021, Anda harus diharapkan lebih banyak berdoa ya, lebih banyak sholat dan sembahyang ya. Itu juga Anda harus melakukan pencerahan aura ya, supaya Anda itu benar-benar bisa memberikan hal yang baik buat Anda. Karena pencerahan aura itu kan harus benar-benar bagus ya. Setiap gimana ya teman-teman, karena selama 1 tahun itu kan kita pasti banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, bertemu dengan orang-orang yang selalu merupakan mendapatkan bertemu dengan orang yang tidak baik. Nah, bahkan orang yang tidak baik itu selalu menanamkan suatu hal yang benar-benar membuat Anda tuh frustasi, stres, juga bisa terpengaruh oleh hal-hal aura yang gelap ya, sehingga Anda tuh benar-benar bisa terpacu dalam hal yang kemerosotan, keburukan, apalagi apapun yang Anda kerjakan memang tidak bisa membuahkan hasil. Nah, jadi di sini Anda harus tahap kedua tuh harus lebih banyak berdoa dan bersyukur ya, meminta petunjuk dari Tuhan ya, sesuai agama kepercayaan masing-masing, supaya Anda benar-benar bisa diberikan hal yang kemudahan ya. Karena di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak bersabar ya, karena rencana tujuan ini di 2021 banyak mengalami kendala-kendala yang sangat susah untuk dikerjakan ya. Nah, tapi di satu sisi kan Anda pertama bisa bertemu dengan orang yang baik. Nah, disitulah Anda diberi keringanan untuk bisa melakukan apa yang Anda lakukan ya. Cuman di sini satu sisi kerjakanlah suatu hal yang baik dengan penuh kesabaran ya. Karena penuh kesabaran dan penuh ekstra Anda harus benar-benar melakukan yang terbaik. Karena di dalam suatu hal yang baik itu pasti selalu mendapatkan suatu hal kesabaran, dan hal kesabaran itu pasti mendapatkan suatu hal positif. Dan hal yang positif pasti bisa mendapatkan suatu hal kemenangan. Ya, jadi di sini butuh proses sehingga memang benar-benar Anda bisa mendapatkan suatu hal rezeki berkat yang luar biasa. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini saya sudah buka kartunya. Di sini sih memang banyak mengalami kegelisahan, banyak mengalami kegundahan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Anda banyak mengalami makan hati ya, terutama dalam suatu hal percintaan ya. Nah, di sini hal percintaan ini banyak mengalami suatu hal yang emosi tingkat tinggi ya terhadap pasangan Anda ya.
Jika Anda adalah memilih kartu ini adalah seorang wanita, ini adalah Anda menghadapi suatu pasangan yang cukup agresif ya, yang cukup posesif banget ya sama Anda ya. Jadi sedikit emosi, sedikit curigaan, dan sedikit kurang bisa memberikan rasa kepuasan diri ataupun ketenangan hati ya, sehingga Anda menjalankan suatu pasangan itu benar-benar bisa membuat Anda frustasi, stres ya. Nah, jika ini di sini adalah nah, ini adalah seorang pria yang berkulit kuning langsat. Maaf, orang berkulit kuning langsat ini adalah badannya berisi, tinggi, badannya berisi ya. Maaf ya teman-teman, orangnya berkulit kuning langsat. Nah, ini adalah orang yang penuh dengan posesif dan agresif. Nah, jadi di sini ya Anda hadapilah suatu asmara percintaan Anda jika memang tahun 2021 dapat mendapatkan suatu asmara yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan frustasi, sehingga biasanya mendapatkan pasangan itu pasti selalu membuatkan hasil yang sangat bahagia, membuat supaya saling mendukung ya. Cuman di sini ya hanya butuh dengan keegoisan, sehingga memang mendapatkan suatu pasangan itu sangat susah sekali untuk bisa dimengerti ya. Nah, jika memang Anda adalah seorang pria, nah di sini Anda sangat jatuh cinta dengan orang ini ya. Untuk Anda yang memilih kartu ini, Anda adalah orang yang memang penuh dengan rasa kasih sayang sangat tinggi, emosi juga cukup lumayan. Nah, jadi di sini Anda itu juga Anda berpacaran itu memiliki suatu pasangan itu jangan terlalu menuntut ya, jangan terlalu banyak menginginkan pasangan itu lebih baik sesuai dengan keinginan dan harapan Anda ya. Karena memang di sini Anda itu adalah seorang pasangan yang memang cukup dengan sangat perfeksionis ya. Anda itu cukup sempurna ya dengan Anda diri sendiri, tapi tidak cukup perfeksionis dengan orang lain ya. Nah, jadi di sini rencana tujuan Anda itu harus Anda siapkan di tahun 2021 karena memang banyak suatu pembenahan diri ya yang Anda kerjakan. Jadi di sini Anda yang memilih kartu pertama dengan kucing warna putih itu memang sangat membutuhkan suatu hal yang benar-benar tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini tahun 2021 ini Anda memilih kartu ini ya, Anda harus siap-siap lakukan pembenahan diri supaya apa yang Anda kerjakan, supaya apa yang Anda harapkan tidak jatuh dalam suatu kesengsaraan ataupun jatuh ke dalam lubang jarum. Karena apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi di sini di selama satu tahun 2021 kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Cuman jangan terlalu banyak melakukan suatu pemborosan soal keuangan ekonomi, karena dari hasil gambaran saya mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak melakukan pembenahan diri. Pembenahan diri itu tidak hanya dilakukan oleh uang, karena memang uang itu Anda harus lebih benar-benar membuat suatu akuntansi ya, sebuah buku akuntansi yang supaya bisa balance ya, supaya Anda tuh bisa membuatkan suatu keseimbangan selama 1 tahun ke depan, karena supaya tidak terjadi suatu kemerosotan ataupun berangsur-angsurnya jatuh dan bangkrut ya, sehingga memang Anda banyak menghabiskan suatu uang, modal usaha, dan tenaga waktu Anda ya. Terus juga di sini gambaran saya mengatakan bahwa Anda memilih kartu ini, Anda harus selalu siap siaga dalam melakukan sesuatu apapun. Pikirkanlah dengan secara masak-masak, dengan cara matang dan dewasa dan mandiri, supaya Anda tuh benar-benar melakukan itu semua itu dengan penuh kehati-hatian, supaya Anda tidak akan jatuh sampai kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Ya, di sini teman-teman. Terus juga satu lagi gambaran yang saya lihat, Anda di tahun 2021 ini percintaan Anda itu, Anda jika memang Anda menyukai seseorang, Anda utarakanlah perasaan Anda secepatnya. Terus yang kedua, Anda jalankanlah, tapi tidak perlu menjalankan pacaran kekasih ini sampai berlangsung lama ya.
3 atau 4 bulan pacaran, akhirnya Anda harus ya sudah bisa mengajak untuk married ya, get married. Oke, di sini teman-teman, jadi di sini yang saya lihat ya, Anda harus lebih banyak melakukan suatu perubahan ya. Coba saya akan lihat lagi di sini hasil keputusan yang sebelah kiri ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini di tahun 2021 ini Anda akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik ya. Akan bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menjatuhkan diri Anda ya selama 1 tahun. Nah, ini adalah orang yang penuh dengan hasutan, penuh dengan orang yang tidak baik sekali, banyak curiga dan salah pahaman dengan orang lain dan apalagi dengan Anda sendiri. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh tidak percaya diri, keyakinan bisa membuat jadi berubah-ubah, sehingga Anda terbengkalai, membuat sesuatu hal dengan tidak baik, sehingga Anda mendapatkan suatu keterpurukan ya. Jadi Anda harus perlu hati-hati, karena orang ini sangat berbahaya sekali mengganggu Anda selama 1 tahun ke depan ya. Nah, jadi sini teman-teman, rencana tujuan yang Anda kerjakan untuk masuk di tahun 2021 itu memang sangat membutuhkan suatu hal yang benar-benar membuat Anda tuh sangat frustasi dan stres. Cuman di sini gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh tidak perlu melewati suatu masa-masa sulit atau menderita, karena memang di suatu itu pasti masih ada kegembiraan yang bisa Anda rasakan ya. Walaupun memang sangat sulit untuk bisa bergerak ataupun bernafas lega, setidaknya Anda masih bisa mendapatkan suatu hal positif walaupun tidak banyak selama 1 tahun, 20-35% saja ya untuk hal yang baik. Seperlunya sisanya itu Anda perlu pembenahan diri ya, karena memang di sini selain 20-35% itu bukannya mendapatkan suatu hal yang tidak baik, tetapi Anda lakukanlah suatu pembenahan diri ya. Karena memang dalam 65% sampai 100% itu Anda itu banyak sesuatu hal yang mungkin banyak yang salah yang Anda kerjakan di tahun 2020, sehingga Anda banyak melakukan suatu pembenahan diri, sehingga Anda tidak perlu jatuh lagi ke lubang jarum yang sama ya, sehingga Anda tidak perlu mengalami keterpurukan. Belajarlah dari hal-hal pengalaman pahit supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik, supaya di dalam 2021 bisa memupuk suatu keberhasilan dan hal yang positif, mendamaikan diri Anda sendiri ya. Oke, rezeki ada, cuman Anda selalu sabar dan menunggu suatu hal yang baik. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham ya. Oke, untuk kartu pertama udah selesai, saya akan melanjutkan dengan kartu kedua yang memilih kucing warna hitam. Oke teman-teman, kucing yang warna hitam dengan kartu kedua udah saya buka, udah saya rapikan kembali ya. Jadi di sini teman-teman, apakah Anda sudah siap untuk saya ramalkan, prediksikan Anda memilih kartu kedua? Setelah memasuki di tahun 2021, setidaknya memang yang saya rasakan memang arah positifnya itu Anda benar-benar ingin mendapatkan suatu keberhasilan ya. Memang selama 1 tahun di 2020 sangat susah untuk menggapai suatu keberhasilan ya. Sehingga Anda selalu mendapatkan suatu keberhasilan, gagal di tengah jalan. Mau berhasil tapi tidak bisa berhasil. Akhirnya gagal dan gagal. No respon, tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini Anda memilih kartu kedua ini, apakah yang perlu disiapkan dan apakah yang perlu diperhatikan ya. Di sini saya akan membuka lagi dulu di kartu pertama, yaitu kartu pembukaan pertama. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini kartu awalnya ini mengatakan bahwa Anda jengkel ya, Anda merasa bahwa tidak pernah melakukan suatu hal yang baik ya di selama 1 tahun ya. Untuk mendapatkan suatu hal yang baik sangat susah sekali Anda gapai ya. Jadi di sini bisa saja Anda mengalami keterpurukan karena memang pencerahan aura itu kurang baik sekali ya kan, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Suatu keputusan memang benar-benar bisa Anda kerjakan, bisa Anda terapkan dengan baik, tapi masih saja suatu keputusan yang dijalankan tidak akan susah untuk mendapatkan suatu yang memadai ya, sehingga memang sangat susah untuk merasakan suatu hal positif ya, sehingga memang Anda lebih banyak mendapatkan suatu keresahan, kegelisahan hati, sehingga Anda sangat susah untuk bisa istirahat tidur yang cukup ya. Nah, jadi di sini kata pertama mengatakan bahwa
Anda bisa mendapatkan suatu rezeki yang luar biasa ya di di tahun 2021 ya. Coba saya akan lihat dulu tahapnya pertama. Nah, ini tahap pertama ini mengatakan bahwa ya Anda bakal bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Nah, di tahun 2021 ini sangat bagus sekali. Cuman di sini eh, bisa dibilang Anda lebih banyak mengeluarkan modal usaha dulu yang cukup besar karena memang modal cukup besar itu pasti kan selalu bisa menghabiskan suatu modal yang sangat besar ya, sehingga memang Anda tidak ada suatu bisnis yang selalu menjalankan tuh tanpa uang gitu ya. Nah, jadi di sini di tahun 2021 ini Anda bakal mendapatkan suatu kata janji ya. Jadi di sini kata janjinya itu bertemu dengan orang yang dengan kulitnya sawo matang ya, seorang wanita rambutnya panjang ya, badannya lumayan berisi, tinggi orangnya ya. Nah, ini adalah orang yang bisa datang bertemu dengan Anda untuk mengucapkan kata janji ya, apalagi bisnis rencana tujuan yang sudah Anda terapkan, apalagi Anda jalankan. Karena memang di sini juga kalau saya lihat di sini dia itu datang untuk memberikan suatu keuntungan, tapi lagi-lagi Anda dihadapkan untuk mengeluarkan modal ya cukup lumayan. Nah, jadi di sini tergantung dari Anda sendiri, Anda mau menerapkan bisnis ini dengan dia atau tidak ya. Oke, saya akan buka lagi tahap kedua. Tahap kedua itu mengatakan bahwa memang eh di sini ya teman-teman, sama 1 tahun ini sih memang banyak rencana tujuan yang sangat susah untuk diterapkan ya. Ada memang kalau saya lihat dari hasil gambaran, Anda tuh memang ingin melakukan suatu rencana tujuan pembenahan diri ya, demi untuk mendapatkan suatu keuntungan ya, profit, laba rugi. Nah, tapi di sini satu sisi ya, Anda bakal bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh gelap ya, ataupun Anda dikerja ditutupi aura rezeki ya di sama 1 tahun. Saya tidak bisa tahu karena memang Anda bakal bertemu dengan orang ini, orang yang berkulit. Nah, orang berkulit sawo matang. Nah, ini adalah orang yang benar-benar sangat jahat sekali, yang sangat picik, yang tidak suka dengan Anda ya. Ini adalah orang berkulit sawo matang, tinggi tegap ya, badan lumayan berisi ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang ingin misalnya kalau saya lihat di sini sih memang ingin menagih hutang janji ya. Mana tahu ingin membalas dendam dari kehidupan yang lampau sehingga dia mengerjai Anda tuh habis-habisan sehingga Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Ini adalah orang yang benar-benar sangat membuat Anda tuh frustasi sekali, tidak mendapatkan suatu jawaban yang baik ya. Sehingga Anda sangat susah untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kerjakan. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda harus hati-hati dengan orang ini karena selama 1 tahun ini sangat membuat Anda tuh tidak mendapatkan suatu hal yang baik karena mendapatkan suatu kabar angin yang selalu tidak enak ataupun tidak mengenakan hati sehingga Anda sangat susah untuk berjalan setapak demi setapak untuk mendapatkan suatu hal yang positif ya. Coba saya akan buka lagi tahap ketiga. Nah, jadi di sini teman-teman, ini di satu sisi Anda bakal bisa bertemu dengan orang yang sangat baik sekali ya di tahun 2021. Cuman satu, Anda jangan terlalu banyak emosional ya, jangan terlalu banyak emosian karena memang tahun 2021 sih memang Anda selalu dihadapkan dengan orang yang penuh dengan membuat Anda tuh kesel, kecewa, sedih ya, karena memang selalu tidak mendapatkan suatu hal yang positif, dukungan pun juga kurang ada ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang untuk memasuki bulan ke-8 ini bakal bisa bertemu dengan orang yang penuh dengan kebahagiaan, penuh bahagia, hal yang positif ya. Nah, jadi bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini satu Anda harus perlu banyak berdoa dan bersyukur ya. Perlu banyak pembenahan diri dan lakukanlah pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini ini adalah seorang pria yang sangat ganteng, cakep, berkulit putih, ya, tinggi, tegap ya. Nah, badannya berisi. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuahkan hasil, memberikan Anda tuh suatu ketenangan jiwa ya. Yang selama ini Anda dibuat susah terus sama orang lain, sehingga dia datang untuk memberikan Anda suatu berkat ya. Nah, jadi di sini juga satu, ini adalah orang yang sangat cantik sekali
yang sangat baik hati ya. Baik hati bukan dermawan ya. Nah, orang yang sangat baik hati sekali, orang berkulit putih, cakep, cantik ya. Rambutnya panjang, orang ideal ya badannya ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kedua sepasang ini adalah benar-benar orang yang bisa mendamaikan hati Anda, bisa membuat Anda itu jadi lebih membaik ya. Sehingga memang tahun 2021 ini banyak mendapatkan suatu kejengkelan, tetapi setelah itu Anda bisa mendapatkan suatu kedamaian ya, hati dan pikiran dan jiwa Anda, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu anugerah berkat lah, rezeki dari apa yang mereka berikan kepada Anda ya. Di sini saya akan buka lagi untuk tahap ketiga. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini sih memang tidak ada suatu hal yang memang membuat Anda tuh jengkel jika memang Anda harus penuh-penuh dengan hati yang aman, tenang, dan damai ya. Jadi di sini teman-teman, Anda tidak perlu takut ya, karena suatu hal yang berjengkel itu kan biasanya kita bisa kendalikan sendiri-sendiri ya. Karena memang emosi itu kalau benar-benar kita bisa terapkan suatu hal yang baik, kita berpikir yang jernih, apapun yang ada kita rasakan, kita bersikaplah positif, kita tenangkan hati dan damai, karena memang segala emosi itu pasti akan selalu terpancing hal-hal yang negatif ya. Nah, jadi di sini lebih banyak kita berbanyak istirahat tidur yang cukup ya. Pikiran jangan terlalu banyak kebayang suatu hal yang tidak baik. Kita selalu dihadapkan bertemu dengan orang yang selalu tidak baik ya, karena memang mungkin itu adalah karma kita sendiri. Karma sudah berbuah, akhirnya kita selalu mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi di sini teman-teman, kita anggaplah kita bertemu dengan orang yang selalu memberikan kita tuh kesadaran tinggi, sehingga kita selalu banyak meredakan emosi, sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita alami benar-benar bisa membuahkan hasil, memperbaiki diri dan pembenahan diri menjadi lebih membaik ya. Sehingga memang sebenarnya di dalam masa 1 tahun ini tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jengkel jika Anda itu benar-benar ingin masuk ke dalam lubang jarum yang membuat Anda tuh jengkel gitu ya. Nah, oke. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda dalam suatu hasil percintaan ya, banyak suatu mendapatkan suatu kegelisahan gundah, karena di tahun 2021 ini tidak mendapatkan suatu kepastian dalam asmara ya, sehingga Anda sangat susah untuk bisa berdikari dalam hal keuangan ataupun dalam segala setiap hal pasangan asmara. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan memberikan satu gambaran, dikasih lihat ya, penglihatan. Di tahun 2021 ini, Anda tuh harus benar-benar siap untuk melakukan suatu hal yang baik maupun hal yang tidak baik ya. Karena memang di tahun 2021 ini yang saya lihat sih memang sesuatu hal yang tidak Anda pikirkan, yang tidak Anda inginkan, pasti di tahun 2021 ini Anda mengerjakan itu semua ya, tanpa Anda berpikir panjang. Karena di sini kalau saya lihat banyak pembenahan diri yang baru ya untuk Anda lakukan ke depannya ya. Jadi di sini selama 1 tahun Anda harus banyak melakukan suatu hal kebaikan ya, banyak mendoakan orang lain, jangan suka mencampuri urusan orang lain. Terus yang ketiga, jangan terlalu suka mencari gara-gara ataupun mencari masalah kepada orang lain, karena memang suatu hal yang bermaksud ingin memancing emosi pasti selalu mendapatkan suatu hal keburukan. Nah, jadi di sini teman-teman, itu bayangan gambaran yang dikasih lihat selama tahun 2021 ya, sama 1 tahun. Jadi di sini Anda memilih kartu ini, Anda harus benar-benar bisa lebih frustasi dan bisa lebih maksudnya teman-teman di sini Anda mengambil kartu ini, Anda harus lebih banyak memperbaiki suatu masalah yang baik ya, masalah yang tidak baik berubah menjadi hal yang baik. Jadi suatu masalah itu masalah besar dibuat jadi masalah kecil ataupun menjadi masalah ringan. Apalagi kalau masalah ringan itu dijadikan masalah tidak ada ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ya, Anda perbaikilah, Anda hadapilah semua itu semua dengan senyuman, karena di tahun 2021 ini Anda lebih banyak diberikan ujian cobaan dan kesabaran. Banyak yang menjengkelkan hati Anda di 2021, jadi
Anda harus bersikap positif, bersikaplah yang baik, karena itu semuanya pasti akan mendapatkan suatu hal yang lebih membaik lagi ke depannya. Oke teman-teman, di sini kartu kedua sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke kartu ketiga, yaitu teman-teman memilih kartu kucing warna orange. Jadi teman-teman di sini untuk yang memilih kartu waktu ketiga kucing dengan warna orange ya. Di sini ada aura positif yang bisa saya ambil itu. Anda selalu ingin memperjuangkan hak-hak Anda ya. Karena di sini kalau saya lihat di sini untuk masuk di tahun 2020 ini memang Anda kurang bisa memperjuangkan hak Anda, sedangkan Anda harus selalu mengerjakan kewajiban yang bukan hak Anda sendiri ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang Anda selalu menomorsatukan urusan orang lain daripada selalu menomorsatukan, mengedepankan urusan Anda sendiri ya. Anda selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain ketimbang diri Anda sendiri. Bisa dibilang ibaratkan Anda tuh harus lebih banyak memberikan kesibukan, kesenangan, dan kebahagiaan kepada orang lain. Sedangkan untuk diri Anda sendiri pun sangat susah sekali ya. Nah, jadi di sini aura positif yang bisa saya ambil seperti itu ya. Coba saya akan mengambil itu dari sisi kartu pertama untuk kartu pembukaan. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan orang yang benar-benar membuat Anda sedih. Yaitu orang yang dengan ciri-ciri orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang, bisa dibilang bergelombang, lurus ya. Ini adalah orang yang tinggi orangnya ya. Nah, di sini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh susah, menderita ya. Apalagi membuat Anda tuh selalu menghalang-halangi apa yang Anda inginkan ya. Oke, tahap pertama udah saya buka ya. Nah, jadi di sini Anda memilih kartu ketiga ini, Anda bakal mendapatkan suatu hal yang baik ya. Suatu hal yang sangat benar-benar memberikan Anda tuh yang terbaik ya. Nah, cuman di sini kalau saya lihat Anda mendapatkan dewa penolong, Anda mendapatkan suatu orang yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membuatkan Anda tuh mendapatkan suatu banyak rezeki. Tetapi di sini di 2021 ini Anda itu bukannya mendapatkan suatu keinginan harapan yang tinggi sesuai dengan Anda, cuman Anda tuh diberikan suatu berkat yang lain sehingga Anda tuh bisa mengerjakan suatu hal yang benar-benar Anda kerjakan ya. Cuman di sini 2021 ini masih belum bisa mencapai kepuasan apa yang Anda inginkan ya, karena memang suatu berkat yang lebih baik lagi itu Anda diberikan kepada Anda untuk memetik hasil ya. Nah, jadi di sini satu sisi juga Anda dihadapkan suatu hal yang tidak baik ya, orang yang tidak diinginkan, yang bisa membuat Anda tuh ya, Anda memilih diri sendiri lah ya. Hal yang baik, hal yang positif Anda bisa pikirkan sendiri, karena memang sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda capai, yang bisa Anda geluti ya, memang tidak semuanya bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang dewa penolong bisa datang membantu Anda jika Anda belum siap. Tapi satu sisi, jika Anda sudah datang, Anda juga akan dihadapkan oleh orang yang tidak diinginkan. Benar ya teman-teman ya. Karena memang di sini apa yang saya bilang itu memang mungkin Anda tidak kurang paham ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Anda siap atau tidak siap, Anda pasti bertemu dengan orang yang dewa penolong ya. Ini biasanya ya teman-teman, saya akan mengatakan bahwa Anda bertemu di hadapan dewa penolong, cuman satu sisi Anda juga akan dihadapkan orang tidak diinginkan. Nah, jadi bisa dibilang dewa penolong ini ada dua muka ya, dua wajah. Yang satu misalnya kan di sini kan kartu ini kan tidak mengatakan sifat kriteria ciri-ciri orangnya bagaimana ya. Nah, jadi di sini tahun 2021 ini Anda banyak bertemu dengan orang yang berwajah dua ya, bermuka dua, karena memang satu sisi bisa mendatangkan hal yang baik, tapi di satu sisi juga dia akan memberikan Anda keburukan
Jadi orang seperti ini akan sangat susah sekali bisa Anda capai, bisa Anda hadapi, tapi bisa Anda membuat Anda frustasi dan linglung ya. Apakah ini memang benar-benar suatu jalan yang terbaik atau tidak? Jadi di sini ya bisa dibilang cukup mencengangkan, cukup membuat Anda tegang. Masalah yang diberikan tidak selalu mendapatkan suatu hal yang baik. Keuntungan pada diri Anda sendiri, kerugian juga malah mendapatkan suatu hal yang benar-benar membuat Anda tuh jengkel, frustasi ya. Coba saya akan lihat lagi tahap kedua. Nah, ini tahap kedua ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang memang ini baru dikasih lihat ya, orang yang tidak diinginkan, orang yang berubah menjadi dewa penolong tapi bisa berubah menjadi orang yang tidak diinginkan. Inilah yang saya katakan orang berwajah dua ya. Nah, di tahap kedua ini menjelaskan bahwa orang ini adalah orang berkulit kuning langsat, badannya berisi, lumayan tegap, tinggi orangnya ya, badan berisi. Nah, ini adalah orang yang benar-benar memberikan Anda suatu tujuan, keuntungan, hal yang baik, tetapi di satu sisi dia mengambil keuntungan itu yang Anda dapatkan. Nah, jadi bisa dibilang ya, orang yang berwajah dua memberikan Anda positif, tapi satu sisi dia akan mengambil satu hal yang positif yang Anda dapatkan, sehingga Anda jadi tidak mendapatkan sesuatu apa-apa ya. Nah, jadi di sini ya Anda harus benar-benar bisa menilai, benar-benar harus bisa memberikan yang terbaik kepada Anda sendiri, kepada terhadap orang itu, karena memang tidak semua itu mendapatkan suatu hal yang kepastian, hal yang baik ya. Jadi di sini saya akan lihat dulu tahap ketiganya bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman tahap ketiga ini mengatakan bahwa ya memang suatu hal yang tidak baik lagi akan mendatangkan kepada Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang tidak diinginkan ya, karena sedangkan yang pertama, yang kedua itu kan mengatakan bahwa orang bermuka dua, berwajah dua ya, memberi positif tapi memberikan negatif juga. Tapi yang kali ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, rambutnya panjang, kurus ya, tinggi ya, kurus tinggi langsing lah ini. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar mendatangkan suatu hal negatif. Jadi di sini Anda bisa memberikan suatu hal yang diberikan kepada Anda itu suatu nasihat, tapi nasihat itu malah membuat Anda tuh jadi jatuh bangun, membuat Anda tuh jadi tidak berdaya, sehingga apapun yang Anda terapkan dalam nasihat yang dia dijalankan akhirnya jatuh dalam suatu kesengsaraan dan menderita. Anda harus benar-benar melakukan suatu pencerahan aura ya di tahun 2021 ini ya. Nah, jadi di sini penutupnya ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan orang yang sangat-sangat baik sekali ya. Saya tidak tahu apakah di akhir tahun 2021 ataupun di tahap awal ataupun di tahap pertengahan. Karena memang di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa memberikan Anda suatu berkat rezeki ya. Nah, di sini diantaranya adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi, badan berisi yang tegap ya. Terus yang kedua, ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya, rambutnya berkulit hitam. Berkulit hitam dengan berkulit sawo matang ya teman-teman. Ini adalah mereka bisa membantu Anda dalam suatu berkat rezeki yang Anda inginkan. Tapi saya tidak tahu kapan dia akan datang, tapi selama 1 tahun dia akan datang menghampiri Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan memberikan suatu gambaran ya. Gambaran dan feeling saya itu mengatakan bahwa Anda di tahun 2021 ini Anda sangat sentimen ya, Anda sangat sensitif, emosi Anda tuh meluap ya, karena memang selalu ada saja yang menghalang-halangi, selalu saja ada yang membuat Anda tuh menjalankan suatu hal yang baik, tidak baik ya. Hal yang baik itu selalu mendatangkan berubah menjadi hal yang tidak baik. Kita berpikir positif pun belum tentu mendatangkan hal yang baik ya, karena di tahun 2021 ini selalu membuat Anda tuh mendominasi suatu hal yang tidak mendapatkan suatu kepuasan hati, apalagi kebahagiaan. Jadi di sini semua kalau saya lihat kegembiraan, kebahagiaan di 2021 sangatlah minim, tapi di satu sisi Anda bersabar, banyak berdoa, lakukanlah pencerahan aura supaya selama 1 tahun ini
Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Suatu berkat, suatu hasil yang baik bisa Anda rasakan, tetapi Anda jangan terlalu takut dalam suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan haruslah suatu mandiri, dewasa, dan secara bertahap. Anda harus mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, apapun yang Anda inginkan, kerjakanlah. Cuman Anda jangan mencari gara-gara ataupun sentimen orang lain. Cukup tersenyum melihat orang lain dan Anda syukuri apa yang Anda. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Bisa Anda terapkan sebagai pedoman jika memang sesuai dengan Anda syukuri, Anda ambil positif. Jika tidak, ya Anda sebagai have fun saja ataupun anggap sebagai hiburan saja ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Nanti sebentar lagi, beberapa saat lagi nanti saya akan mulai meramal tentang situasi kondisi keadaan di tahun 2021 selama 1 tahun. Apakah bencana, musibah, dan segala macamnya, apakah memang Anda mendapatkan suatu hal yang baik ataupun mendapatkan suatu keterpurukan, suatu hal yang tidak baik mendapatkan Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik, tidak mendapatkan suatu hal yang benar-benar jengkel, sehingga Anda sangat susah untuk melakukan apa yang Anda inginkan ya. Jadi di sini tahun 2021 sih memang saya lihat sih memang agak kelihatan mencengangkan dunia, selalu kelihatan tegang ya, menegangkan dunia, sehingga memang selalu diliputi, selalu terpengaruhi, selalu dilihat apapun yang benar-benar bisa membuat kita menjadi hal yang tidak baik ya. Jadi apapun yang baik selalu pasti ada sesuatu titik yang tidak baik. Pengaruhnya di tahun 2021 itu kalau saya lihat sih sangat kuat sekali ya. Jadi di sini kita harus lebih banyak menjaga diri dan lebih banyak mawas diri ya. Jadi di sini teman-teman usahakan semuanya berikan yang terbaik ya di tahun 2021 supaya Anda bisa banyak-banyak berdoa dan bersyukur. Apapun yang Anda kerjakanlah. Apapun yang Anda inginkan, usahakan campailah tujuan dengan semaksimal mungkin ya. Oke, teman-teman, di sini ramalan udah selesai. Ambillah suatu pedoman, suatu hasil yang baik ya, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan berpikir positif sehingga kedepannya bisa menjalankan apa yang Anda inginkan. Ramalan udah selesai, teman-teman. Di sini Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih dari awal sampai akhir sudah menonton video saya. Jadi di sini teman-teman tetaplah selalu mengikuti video ramalan saya supaya Anda selalu mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, solusi kemudahan bisa saya berikan kepada Anda jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya. Catatlah nomor WA saya supaya Anda bisa membantu Anda. Jika saya bisa membantu Anda, saya akan membantu Anda dengan semampu saya. Oke, Penjaya mohon pamit. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari ya. Teman-teman di sini jangan lupa selalu like dan subscribe supaya selalu mendapatkan informasi terbaru. Bye bye.